Nah, begitulah salah satu contoh one-to-one relationship-nya. Satu kelas table kelas dengan table ketua kelas akan terhubung secara one-to-one relationship. Selanjutnya ada yang namanya one-to-many. Nah, one-to-many relationship. Nah, one-to-many relationship ini maksudnya adalah satu record atau satu objek di dalam satu tabel dapat terhubung dengan beberapa objek di dalam tabel lainnya. Nah, itu salah satu contohnya. Dia bisa terhubung banyak, bisa terhubung 2, 3, bisa terhubung 1, dia juga bisa terhubung 1. Jadi dia bisa terhubung banyak. Adalah one-to-many relationship. Contohnya adalah contohnya customer dengan order. Nah, jadi satu customer bisa punya banyak order, kan? Itu salah satu contohnya. Selanjutnya ada yang ketiga, ini yang terakhir adalah many-to-many relationship. Jadi maksudnya adalah banyak record, banyak objek bisa terhubung dengan banyak objek. Itu adalah many-to-many relationship. Nah, jadi di many-to-many relationship ini, contohnya adalah student bisa mengambil mata kuliah, mata pelajaran. Itu artinya jadi misalnya Angga bisa ngambil biologi, Raffi bisa ngambil biologi, dan juga Angga juga bisa ambil pelajaran lain, chemistry, fisika, dan juga dan sebagainya. Nah, itu artinya many to many. Satu objek dapat terhubung dengan banyak objek dapat terhubung dengan banyak objek lainnya. Nah, dari ketiga ini kita bisa notice nih perbedaan dari one to many, dari one to one to many, sama many to many. Nah, kalau kita lihat di sini, hanya many to many yang mempunyai relationship dengan 3 table di antara relationship 2 table. Nah, di sini kan one to one cuma memiliki 2 table, kan, negara dan representasi dari negara tersebut, atau contohnya kelas dengan ketua kelas. Ini one to many, misalnya customer dengan orders, atau kalau di sini adalah car dengan engineers-nya, one to many. Cuma punya 2 table. Tapi kenapa many to many punya 3 table? Nah, karena kalau di many to many, kita harus tahu student ID berapa, student mana, contohnya adalah student, yang ngambil course apa. Ataupun course 6 misalnya, diambil oleh berapa banyak student, ada student 1, ada student 2. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, engineer Elvis Yang bekerja untuk mobil yang mana? Oh, dia bekerja untuk mobil yang 1. Atau mobil 2 dikerjakan oleh engineer yang mana? Oleh Bola Johnson. Nah, jadi kalau one to many relationship, kita cuma cukup butuh 2 table saja untuk menampung datanya dan juga relasi dari datanya. Nah, kalau di many to many, kita butuh 1 table tambahan untuk menjadi junction atau bridge atau jembatan penghubung antara 2 table tersebut. Karena satu objek bisa punya karena banyak objek bisa punya banyak objek lainnya. Nah, kita balik lagi ke one-to-one. Kalau kita lihat di sini, ada yang menarik juga dari sini, adalah istilah, kalau kita lihat di sini tadi ada istilah primary key, unique foreign key. Apa sih itu? Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi ada yang namanya primary key. Nah, primary key itu adalah unique identifier dari suatu table. Dari semua objek yang ada, itu mereka mempunyai unique identifier. Nah, unique identifier itu biasanya adalah ID. Contohnya di sini adalah ID dokter. Jadi, misalkan ada seorang dokter dengan nama yang sama, jenis kelamin yang sama, NIK sama, NIP sama, tanggal lahir sama, tempat lahir sama, itu kita dapat bedakan dengan yang namanya unique identifier. Nah, unique identifier inilah yang membedakan antar objek. Selanjutnya ada yang namanya tadi foreign key, FK, unique foreign key. Nah, foreign key itu apa sih? Foreign key itu yang menghubungkan 2 table. Jadi dia sebagai identifier bahwa objek ini punya siapa. Nah, contohnya seperti itu. Jadi misalnya engineer ini dia yang mengurus mobil yang mana ya? Oh, dia mengurus mobil dengan ID 1.
Oh, mobil Benz gitu. Nah, jadi itu fungsinya foreign key. Foreign key adalah sebagai untuk menghubungkan dua objek tadi. Nah, selanjutnya kita belajar SQL sintaksnya. Nah, jadi di dalam SQL ini ada banyak sintaks, mulai dari eh, yang paling yang paling awal itu adalah membuat database. Membuat database itu artinya membuat keseluruhan ini dan membuat table, membuat atribut dan lain sebagainya. Kita mulai satu-satu. Jadi yang pertama adalah create database. Nah, create database ini dia akan membuat database. Saya siapkan contohnya. Kita bisa buat di sini. Di sini create database, test database. Nah, jadi oh ya, SQL ini dia tidak case sensitif. Jadi maksudnya adalah create dengan huruf kapital, create dengan huruf besar itu sama aja. Jadi create database misalnya test misalnya database basic SQL. Nah, kita bisa notice di sini kalau SQL syntax itu ditutup dengan titik koma. Nah, jadi untuk membuat database kita bisa membuatnya seperti ini. Create database basic SQL. Kalau kita akan terbuat basic SQL database. Nah, terus juga kita bisa drop database. Nah, drop itu apa sih? Drop itu untuk menghapus database tersebut. Jadi misalnya kita ingin hapus basic SQL ini, kita bisa drop database basic SQL. Nanti akan terhapus basic SQL-nya. Nah, kita bisa lihat basic SQL sudah tidak ada lagi. Lanjut kita buat lagi ya. Sebagai contoh, create database basics SQL. Yep. Nah, karena kita cuma baru membuat database-nya tadi, kita belum membuat table yang ada di dalam database-nya. Nah, kita hanya membuat, database. Kita membuat database, tapi belum ada table-nya. Nah, ada lagi sintaks untuk membuat table-nya. Create table persons di sini. Jadi kita bisa buat dengan SQL, create table persons. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa notice di sini adalah person di sini punya banyak atribut. Ada atribut person ID, ada atribut first name, ada atribut last name, ada atribut age. Nah, maksudnya di sini adalah si person ini punya 4 atribut. ID sebagai unique identifier, sebagai primary key. Kita lihat di sini dia di-define sebagai primary key. Dia punya first name, dia punya last name, dia punya age, dia punya umur. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada integer not null auto increment. Apa sih itu? Maksudnya dari integer not null auto increment. Nah, maksudnya adalah person ID ini dengan tipe data integer. Dia dengan tipe data bilangan bulat dan dia bersifat tidak null. Artinya dia tidak boleh kosong dan dia bersifat auto increment. Apa sih auto increment? Auto increment itu bertambah secara incremental. Nah, maksudnya jadi dia tidak perlu diisi, tapi dia akan auto generated mulai dari angka 1, 2, 3, dan terus sebagainya. Kita bisa coba. Nah, dari sini kita bisa membuat nih. Kalau kita lihat, persons ID-nya ada kunci nih. Ada kunci. Nah, itu maksudnya dia adalah primary key. Lalu di sininya ada auto increment. Jadi, itulah yang dimaksud dengan auto increment dan juga primary key tadi. Selanjutnya adalah alter table persons at email varchar 255. Apa sih alter table person itu? Nah, alter table itu adalah maksudnya untuk edit table. Jadi table yang sudah ada, kita bisa edit table yang sudah ada. Itu kita bisa ubah-ubah. Kita bisa ubah-ubah atribut apa aja yang ada di dalam table tersebut.
Jadi misalnya kita alter table person at email varchar, kita cobain ya. Nah, itu artinya kita mengubah table person dengan menambahkan email dengan bentuk varchar 255. Nah, maksud dari varchar ini adalah dia dalam bentuk string dengan maksimum panjangnya adalah 255 karakter. Kita cobain. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di table person, sekarang ada atribut email dengan varchar 255. Nah, seperti itulah salah satu contoh dari edit suatu atribut di dalam table atau edit table. Sama seperti database, table tersebut bisa di drop juga atau dibuang dengan drop table persons. Selanjutnya ada create table orders. Nah, ini sama seperti yang tadi, tapi bedanya adalah di sini kita bisa define primary key-nya. Nih, ini ada primary key. Terus ada constraint foreign key. Foreign key-nya adalah person ID. Nah, bedanya dengan yang tadi adalah ini. Jadi kita bisa define si foreign key-nya, foreign key dari table tersebut. Bagaimana hubungan table tersebut dengan table yang lain dengan menggunakan yang kita sebut tadi sebelumnya adalah foreign key. Oke, kita cobain ya menggunakan foreign key. Nah, ya kebetulan di sini saya udah nambahin orders. Kita drop dulu table orders. Bisa drop table orders. Nah, coba kita tambahkan. Nah, ini create table orders. Orders ID-nya integer, not null. Order number. Person ID, integer. Nah, person ID ini dijadikan foreign key di sini. Berarti nanti dia akan terhubung dengan foreign key yang ada di table persons. Coba kita lihat apakah dia terhubung benernya. Nah, di sini ada kunci warna abu-abu. Ini artinya dia sebagai foreign key. Nah, kita bisa lihat juga relation dari table ini. Kita bisa lihat relation view-nya. Nah, di sini foreign key dengan person ID dari table persons kayak gitu. Atau kalau kita lihat selanjutnya, kita bisa masukkan data ke dalam suatu table. Contohnya adalah ini nih. Insert into person, first name, last name, age. Nah, kita bisa notice di sini kalau atribut yang di-define di sini itu disesuaikan dengan table yang akan dieksekusi. Jadi misalnya kita table person, kita mau eksekusi itu insert into person. Kita define first name-nya adalah Tommy, last name-nya adalah Stan, age-nya ada 21. Nah, dia akan masuk. Nah, padahal kan tadi kita nambahin atribut email ya. Kenapa kita nggak perlu define emailnya? Karena di email tadi kita set dia bukan sebagai not null. Kita set di situ sebagai defaultnya null. Jadi dia tidak masalah untuk tidak diisi. Selanjutnya kita bisa juga update personnya. Nah, kalau kita update personnya, kita coba update personnya, misalnya update person, set first name Alfred, age 22. Nah, kita ubah orang menjadi first name-nya Alfred, age-nya 22. Nah, tapi person mana sih yang kita ubah? Itu person dengan unique identifier yang sudah kita define, yaitu ini, person ID-nya 1. Makanya kita di sini harus kita define person ID-nya sama dengan 1. Nah, saat kita eksekusi, Tommy tadi sudah tidak ada. Dia berubah menjadi Alfred. Karena dia yang tadi diubah adalah person ID 1. Unique identifier-nya person ID 1.
Nah, selanjutnya itu tadi adalah table untuk membuat table, mengisi table, update table, ataupun membuat database. Nah, selanjutnya ini adalah sintaks untuk query, untuk meretrieve informasi dari suatu table. Nah, dari sini saya udah siapkan tabelnya. Ini adalah salah satu contoh table sistem informasi rumah sakit. Jadi di tabel ini itu kita bisa menyimpan dokter, bisa menyimpan jadwal jaganya, kita bisa tahu dia jaga di poli apa, kita bisa lihat juga dia spesialisasi apa, dan di sini spesialisasi merupakan tabel sendiri dengan hubungan many to many terhadap dokter. Artinya satu dokter bisa punya banyak spesialisasi, dan satu spesialisasi dapat dimiliki oleh banyak dokter. Nah, itu maksud dari many to many. Ya, coba kita lihat yang pertama itu adalah select star from doctor. Apa sih select star from doctor? Nah, jadi select itu artinya kita ambil atribut apa. Nah, jadi kita bisa select star. Nah, star itu adalah artinya kita ambil semua atribut. Select star from doctor. Nah, artinya ini adalah kita ngambil semua atribut, ngambil semua data yang ada di dokter. Nih, akan muncul semua dokter yang ada di dalam. Kita bisa nggak ngambil cuma nama dokternya aja, atau ngambil nama dan jenis kelamin? Bisa. Kita bisa select nama from dokter. Kita bisa select nama from dokter. Nah, di sini kita bisa muncul namanya aja dari semua dokter yang ada. Bisa nggak kita cuma kita maunya nama sama NIK-nya? Bisa juga select nama, NIK from dokter. Nah, di sini akan muncul nama dan NIK dari dokter terkait. Begitu. Nah, kita bisa notice di sini. Misalnya ada suatu dokter dengan nama yang sama. Ini kita bisa lihat ada 2 AMI di sini. Nah, kita bisa ambil yang namanya select distinct nama. Distinct itu apa sih? Distinct itu artinya ngambil atribut yang mengambil atribut yang ngambil atribut yang sama itu diambil satu aja. Jadi misalnya di sini select distinct nama, itu artinya kalau ada nama yang sama cuma diambil satu aja. Jadi misalnya select distinct nama from dokter. Nah, ini kita bisa ambil dokter dengan yang namanya unik saja. Nah, jadi AMI di sini cuma ada 1, padahal tadi ada 2 AMI kan di dalam tabel dokter. Selanjutnya, select bintang dokter where nama Hatami. Nah, ini adalah saat kita ingin, ada nggak sih nama dokter yang namanya Hatami? Misalnya, select star misalnya, from dokter. Ada nggak? Ini select semua dokter, where, di mana dokter tersebut namanya adalah Hatami. Nah, ini mudah dimengerti juga kan bahasa dari SQL. Kalau kita translate ke Indonesia, ambil semua atribut dan objek dari table dokter di mana nama dokter tersebut Hatami. Nah, akan keluar nama dokter yang cuma namanya Hatami. Nah, jadi dia si SQL ini intuitif bahasanya. Nah, begitu juga kita bisa ngasih filternya itu 2. Jadi misalnya select star from dokter where nama sama dengan Hatami dan dokter ID-nya, ID dokternya harus sama dengan 9 misalnya. Ada nggak? Oh, nggak ada. Karena dokter yang ID-nya 9 itu namanya Angga dan Hatami itu ID-nya 4. Makanya dia nggak muncul. Jadi misalnya kita ID-nya kita ubah jadi 4, nah dia muncul Hatami karena dia bersesuaian ID dokternya 4 dan Hatami. Bisa nggak kalau kita
Selanjutnya bisa nggak kalau ini kan N, ada OR nggak? Nah, bisa juga pakai OR. Jadi kita select semua dokter yang namanya Hatami dan ID dokternya atau ID dokternya 9. Nah, jadi ini nama dokternya Hatami atau ID dokternya 9. Nah, dia muncul ID dokternya 9 atau namanya Hatami. Tuh. Nah, di SQL ini kita bisa memanipulasi hasil keluarannya dengan mengurutkan urutan dari keluarnya, urutan outputnya. Kita bisa menggunakan order by. Order by apa? Order by nama misalnya. Secara apa? Ascending atau descending, naik atau menurun. Misalnya ascending. Nah, akan muncul urutan nama secara alfabetikal dari A sampai Z. Kita bisa memanipulasi output dari query SQL. Nah, selain kita bisa order by, manipulasi urutan keluarnya, kita bisa juga ngambil nilai minimum dari suatu data yang ada di table tersebut. Jadi misalnya kita mau ngambil di sini select yang umurnya paling minimum. Nah, di sini kan ada table umur nih. Ada kolom umur. Nah, di sini kita bisa cari tahu siapa sih dokter yang paling minimum umurnya paling kecil. Nah, kita bisa select minimum dari umurnya from dokter. Nah, di sini kita bisa tahu nilai umur minimum dari dokter. Oh, 20 gitu. Nah, ini contohnya dalam penerapan bisnis tuh bisa seperti orders yang paling minimum. Oh, orders dari cabang A misalnya. Oh, berarti perlu ditingkatkan lagi penjualan dari cabang A gitu. Kita juga bisa mencari yang maksimumnya. Dia sama seperti minimum, select maksimum umur from dokter. Nah, oh dokter paling tua 40 atau oh orders yang paling banyak dari cabang C. Oh, berarti cabang C penjualannya baik gitu. Nah, di sini juga bisa kita manipulasi. Kalau di sini tadi kita lihat misalnya maksimum umur, kita lihat maksimum umur namanya tetap maksimum umur. Kita bisa lihat kita bisa manipulasi maksimum umur ini as oldest misalnya. As oldest dokter. Oldest dokternya umur oldest dokternya 40 gitu. Kita bisa manipulasi nama dari outputnya tersebut. Selanjutnya itu ada count, ID dokter. Nah, count ini artinya adalah menghitung berapa banyak jumlah jumlah yang ada yang kita select yang ada pada table tersebut. Jadi misalnya select count ID dokter from dokter. Nah, itu artinya kita menghitung berapa banyak ID dokter yang ada atau berapa banyak dokter yang ada pada table dokter tersebut, yang terdaftar di table dokter tersebut. Ada select average umur. Berapa sih umur rata-rata dari semua dokter yang ada di sistem informasi dokter ini, si dok ini. Nah, jadi select average umur from dokter. Di sini average umurnya 27 tahun gitu. Atau bisa juga kita jumlahkan, select sum umur. Nah, select sum umur. Oh, jumlah umurnya 270. Nah, dari sini kita bisa tahu kan average umur, jumlah umur. Tadi kita bisa tahu minimum umur yang paling muda, umur yang paling tua. Nah, selanjutnya ada misalnya kita ingin mencari nama dokter yang depannya H, KHA misalnya, depannya KHA atau di dalam namanya ada huruf A misalnya. Kita bisa tahu juga menggunakan query dengan yang namanya like. Nah, di dalam like itu kalau kita bisa notice di sini ada yang namanya persen. Nah, maksudnya apa? Jadi
misalnya kita select star from doctor where namanya like cut persen. Maksudnya adalah kita mengambil semua dokter yang namanya itu dimulai dengan huruf cut. Jadi bisa aja namanya adalah Hatami, bisa aja namanya Hatama, Hatata. Nah, jadi kita bisa dapetin itu. Jadi misalnya select star from doctor where, pakai where juga, where nama like cut tadi kan. Nah, dia akan muncul yang namanya Hatami di sini karena yang dimulai dengan huruf cut cuma ada Hatami. Kita juga bisa naruh persennya itu select ini. Ada yang Hatami, ada Ami karena dia diakhiri dengan huruf Mi. Bisa nggak kita define kayak namanya dia ada huruf A di dalam namanya, ada huruf M ya tahu misalnya. Bisa juga kita taruh persen di depan dan belakangnya. Jadi semua dokter yang ada huruf M akan muncul. Oh, Tato Hatami, Ami. Sisanya nama M. Menghasilkan output yang ada di tabel 1 dan tabel 2. Nah, kita masuk ke sintaksnya. Yang pertama ada inner join. Nah, di sini ada pengertiannya. Inner join, select inner join, select semua rows dari semua table asalkan di dalamnya ada match column. Nah, jadi misalnya kita di sini saya udah siapin juga dokter dengan jadwal jaga di sini. Contohnya adalah dokter dengan jadwal jaga. Nah, di sini bisa kita lihat ini inner join, irisan dari dokter dan jadwal jaganya. Dengan menyamakan ID dokternya. Nah, jadi dia ID dokter yang sama. Kita lihat dokter tersebut jadwal jaganya di mana. Kita bisa cobain nih. Select star from dokter, inner join, jadwal jaga, dokter ID, dan dokter ID. Nah, di sini kita akan dapat output semua dokter yang mempunyai jadwal jaga. Dokter yang nggak punya jadwal jaga nggak akan keluar karena mereka bukan irisan dari dua tabel tersebut. Nah, ada nggak sih cara lain dari inner join selain menggunakan inner join? Ya, bisa. Kita bisa menggunakan kayak gini. Kita bisa nyamain ID-nya aja. Jadi misalnya select star from select dokter dot star, jadwal jaga, jadwal jaga dot star from dokter, jadwal jaga where dokter dot ID dokter sama dengan jadwal jaga dot dokter ID. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya ada yang namanya left join. Nah, left join ini adalah menghasilkan returns all records from the left table di dalam hal ini dokter. Jadi mengeluarkan semua data yang ada di table dokter walaupun dia dokter tersebut tidak mempunyai jadwal jaga. Nah, di sini kita bisa kita coba eksekusi left join. Bedanya cuma tadi kita pakai inner join di sini. Kalau sekarang kita pakai left join. Nah, di sini tadi benar secara pengertiannya akan muncul semua records yang ada pada table dokter walaupun dia tidak mau whether dia punya jadwal jaga atau dia tidak punya jadwal jaga. Gitu. Itu left join. Ada yang namanya right join. Right join kalau di sini karena tabel yang di kanan itu adalah maksudnya ada jadwal jaga. Jadi di sini pengertiannya adalah mengeluarkan return-nya adalah semua jadwal jaga, di mana jadwal jaganya itu nggak apa-apa kalau nggak ada yang ngisi dokternya. Nah, jadi kalau ada jadwal jaga yang nggak punya dokter, akan muncul juga. Coba kita eksekusi di sini. Nah, di sini muncul ada jadwal jaga dengan ID 6 di hari Minggu. Dia tidak punya dokter. Nggak ada dokter yang jaga di hari Minggu. Bedanya adalah cuma di right join, left join, inner join-nya aja. Dan point of view terhadap
tabel yang kiri yang mana, tabel kanan yang mana. Nah, kita masuk ke join yang terakhir. Ada yang nama union. Nah, union ini adalah ngambil semuanya yang ada di kedua tabel tersebut atau di beberapa tabel. The column names in the result. Jadi column name yang sebagai resultnya itu equal antara first select yang pertama dengan select yang kedua. Di sini kita lihat ID dokter sama dokter ID itu equal. Nah, jadi kita bisa eksekusi, kita coba. Jadwal jaga. Dokter dan jadwal jaga. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini semuanya ada dokter ID dan ada null. Kenapa ada null? Karena kita lihat di jadwal jaga tadi ada jadwal jaga yang tidak punya dokternya. Itu maksud dari union. Jadi union itu mengambil semuanya dari kedua tabel. Type join mengambil nilai kanan, mengambil semua yang ada di kanan walaupun dan whether di tabel yang kiri punya datanya atau tidak. Yang kiri sama seperti yang kanan dia ngambil semua yang kiri, whether yang di kanannya ada data atau tidak. Sedangkan inner join itu irisan dari dua tabel tersebut. Oke, terima kasih. Materi dari basic SQL-nya sampai di sini. Ada yang punya pertanyaan atau kita bisa discuss bareng-bareng? Oh, bisa saya bacain aja nih. Untuk kita dari pertanyaan dari Aldi Syarif. Untuk kita tahu foreign key-nya gimana, Pak? Kadang sulitnya nentuin foreign key-nya saat mau ngerelasi. Nah, jadi untuk ngerelasi itu kita bisa dengan mudah menentukan foreign key itu kalau atribut yang kita gunakan itu kita clean code. Maksudnya kode kita tuh bersih. Misalnya kayak gini. Dokter ID misalnya table dokter ya nama ID dokter nama ID-nya ID dokter. Terus misalnya dia punya foreign key di jadwal jaga yang terhubung dengan table dokter dengan menggunakan ID-nya itu dinamakan ID juga, ID dokter juga. Jadi misal dokter ID gitu. Jadi jangan misalkan menggunakan variabel atau nama atribut yang nggak sesuai dengan konteksnya. Jadi misalnya dokter ID diganti manusia ID. Nah, jadi itu akan mempersulit kita saat query biasanya. Apakah terjawab, Aldi Syarif? Nah, terus selanjutnya Pico. Bagaimana restore atau MySQL dump database Wikipedia BZ2 dengan ukuran 16 GB ke MySQL server. Nah, jadi untuk dump atau import di MySQL server ini saya menggunakan PHP MyAdmin. Jadi kalau kita menggunakan Windows itu kita bisa install MySQL server menggunakan PHP MyAdmin lewat yang namanya SAM. Salah satu contohnya. Atau kalian yang menggunakan Mac ada yang namanya MEM. Nah, ini localhost untuk PHP MyAdmin. Atau kalau kita mau akses server, nah kita bisa menggunakan yang namanya dbeaver, salah satu contohnya. Ini kita bisa akses database live, database yang di server. Untuk dump, artinya import ya. Kita bisa import nih di sini, langsung import, kita select file. Nah, di sini select file, kita bisa select file misalnya di sini .sql atau .csv itu bisa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ilham Saputra. Apakah penulisan perintah SQL sama untuk semua database relational? Ya, jadi hampir semua SQL itu sama. Secara garis besar sama. Nah, tapi ada beberapa yang berbeda, itu sedikit banget bedanya. Jadi contohnya itu ada di SQLite, perbedaan di SQLite sama di MySQL. SQLite itu dia nggak punya right join, sedangkan MySQL tadi kita coba dia punya right join ya kan. Nah, atau perbedaannya
di MySQL. MySQL itu tadi kita menggunakan union. Ada di SQL lain yang menggunakan namanya itu full outer join. Jadi perbedaannya sedikit, namun secara garis besar itu sama hampir semua sama. Select star dan lain-lain itu semua sama. Untuk server selanjutnya ada pertanyaan nih dari teman kita Ginanjar Ade Mulyana. Untuk server database enterprise rekomend apa ya Kak? Nah, kalau untuk production itu tidak disarankan untuk menggunakan yang namanya SQLite. Ada lagi nih pertanyaan saya lewat. Oh ya maaf. Apakah di PHP MyAdmin harus selalu ada inputan untuk maksudnya apa ya? Apakah di PHP MyAdmin harus selalu ada inputan? Mungkin bisa dielaborasi lagi Kak Ambarwati untuk pertanyaan saya. Maaf saya kurang mengerti dari pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaannya Irham dulu. Kalau NoSQL pakai bahasa apa ya Kak? Nah NoSQL itu JSON dia biasanya dalam bentuk JSON file. JSON file lagi dia dalam bentuk JSON. NoSQL ini sedang cukup tren juga untuk misalnya kita yang mau mempelajari NoSQL ini sekarang sedang tren digunakan NoSQL. Salah satu contohnya itu kayak Firebase itu NoSQL atau MongoDB. Nah ini nih salah satu contoh dari NoSQL ini. Dia menyimpannya tidak dalam table tapi dalam bentuk JSON. Nah, JSON tuh ini kayak gini nih, bentukan seperti ini yang namanya JSON. Ini bisa nanti kita pelajari mungkin di lain waktu untuk NoSQL mungkin. Nah, ada pertanyaan dari Viko Aditama, bagaimana peluang kerja database admin, Kak? Nah, jadi misalnya kita fasih dalam menggunakan SQL, kita jago manipulasi data SQL. Nah, itu kita bisa peluang kerjanya berbagai macam sih. Jadi misalnya kalau cuma untuk SQL aja, mungkin kita bisa gunain untuk bisnis analitik misalnya atau bisnis intelligence. Nah, namun si SQL ini mempunyai kekurangan kalau untuk digunakan ke skala lebih lanjut. Yang dimaksud misalkan saya contohkan di sini, misalkan AMI, misalnya misalkan di dalam suatu data itu tidak semua data itu bersih keadaannya. Dalam maksud bersih itu adalah noise. Jadi bisa aja datanya itu salah ketik. Misalnya harusnya AMI malah terinput AM1. Nah, kalau dengan menggunakan SQL, kita tidak bisa membaca AMI yang ditulis dengan AM1 ini. Nah, atau data kita itu banyak missing value, misalnya namanya kosong, pokoknya datanya itu tidak bersih. Nah, kita bisa menggunakan Python dengan ilmu data science, itu bisa dikombin dengan ilmu SQL, kita bisa jadi itu peluang kerjanya luas sekali. Bagaimana cara demo live menyambungkan MySQL ke dalam HTML? Pertanyaan selanjutnya dari Farhan Ramadan. Mohon izin bertanya Kak, bagaimana cara demo live menyambungkan MySQL ke dalam HTML? Kalau kita menyambungkan database ke HTML, kita butuh yang namanya backend untuk menyambungkan database ke front end, dalam hal ini HTML. Contohnya backend bisa menggunakan Node.js, Python Django, Python Flask. Kita butuh backend. Nah, backend itu untuk komunikasi dari database ke front end-nya. Mulai dari ambil datanya, memperlihatkan datanya, input data, create data, read data, update data, dan juga delete data. Itu bisa menggunakan backend. Banyak beberapa backend, yang salah satu yang paling sering digunakan, Golang, Node.js. Ya, gitu. Ya, Ginanjar. Selanjutnya pertanyaan dari Firman Saputra. Izin tanya, apakah ada tools yang dapat digunakan dengan mudah mengakses SQL PHP dari cPanel hosting, sehingga mempermudah eksekusi perintah SQL-nya dari cPanel host.
hosting. Saya belum pernah coba sih, ini kebetulan di panel hosting. Namun akses database live itu dari sejauh yang saya pernah coba itu yang paling mudah menggunakan dbeaver untuk akses SQL di server. dbeaver. Kalau ada yang mau coba. Selanjutnya dari pertanyaan dari Aksam. Kalau untuk penggunaan paling mudah untuk offline dan online server database yang rekomend untuk front-end Java dan back-end paling umum dipakai untuk server DB yang pakai rekomend apa? Back-end paling umum dipakai untuk server DB. Penggunaan paling mudah untuk offline dan online server database. Oh, back-end yang paling... Jadi back-end yang paling umum itu ada Node.js, ada Golang, ada Python. Nah, itu yang paling sering digunakan sih. Python, Node.js, sama Golang. Selanjutnya, oh ya, yang ketiga tadi itu sedang tren ya. Jadi kayak terutama Node.js itu sedang sangat tren. Jadi misalnya kita mau berkarir di dunia software engineer, misalnya menjadi back-end engineer, front-end engineer, itu sedang tren yang namanya min stack. Sorry, ini main stack. Nah, di sini kita bisa lihat dia menggunakan MongoDB. Ini stack aplikasi yang sedang tren. MongoDB, Express, Angular, Node.js. Nah, di sini dia tidak menggunakan SQL, dia menggunakannya NoSQL, MongoDB ini. Ini sedang cukup tren ya di dunia software engineer. Selanjutnya ada untuk SQL lebih baik di Windows Server, Linux Server. Kalau di server sih yang paling umum itu menggunakan Linux. Linux Apache itu paling umum untuk di server. Kalau di Windows itu ada yang namanya Y lagi. Windows Server itu kurang umum digunakan. Biasa sudah cukup tua ya kalau Windows Server soalnya. Ya, lanjut pertanyaan dari Firman. Kita mungkin sampai jam 8.15 saja ya. Jadi 1 jam ininya kita sharingnya. Kita diskusi dan belajar SQL-nya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Firman, dbeaver bisa digunakan di Windows ya? Iya, setahu saya bisa kok digunakan di Windows. Selanjutnya Irham Saputra, kalau Golang framework-nya apa ya Kak? Golang itu framework-nya salah satunya Makaron kalau nggak salah. Ada yang butuh slide-nya, ini bisa saya share. Kak, minta saran kalau misalkan kita mau bikin usaha atau bisnis dan butuh database server sendiri, hal yang dilakukan apa dulu ya Kak? Mungkin kalau ini pertanyaan ini cukup besar ya. Kalau ini kan skala bisnis mungkin bikin tim dulu untuk ininya softwarenya, tim softwarenya. Ya, saya bisa share PPT-nya ntar ya. Bisa belajar juga dari tentang SQL itu di W3 School. Lengkap banget W3 School untuk bisa belajarnya juga. Ya, sama-sama. Mungkin sudah jam 8.15 dari tim Bisa AI-nya. Oh ya, kita sudahi saja ya, karena sudah 1 minggu. 1 minggu 1 jam. Oh, ini ada Viko Aditama. Kenapa kakak IT tapi memakai Windows, bukan Linux? Oh ya, saya pakai... dulu saya pakai Windows, terus saya ganti Linux karena Linux itu Unix kernelnya, nggak kayak Windows. Tapi sekarang saya mau pakai Mac, sama kayak Linux, Mac dia Unix kernel juga, jadi lebih mudah untuk seorang programmer itu lebih mudah menggunakan Linux ataupun Mac OS dibandingkan Windows. Ya, karena sudah 8.15 saya tutup sharing kita hari ini. Terima kasih banyak semuanya yang sudah mendengarkan, yang sudah bertanya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini buat saya dan buat kalian semua itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.